Pinjam jalur. Pinjam jalur ya bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, masih bisa berkumpul di podcast Pinjam Jalur. Ngobrol dulu, Sisanya belakangan. Mantap ya, kita ngobrol santai. Jadi alhamdulillah hari ini di episode ketiga ya. Episode ketiga ya, kita akan kupas tuntas lagi, lebih dalam lagi ya, mengenai hal-hal yang diperlukan sebelum kita riding ya. Itu harus dipertimbangkan, harus dipersiapkan, karena itu adalah poin utamanya. betul. Itu ya Pak Sandi ya, baik ya. Siap. Oke ya, jadi untuk mempersingkat waktu ya, biar kita langsung masuk ke poinnya ya. Ada beberapa hal yang kita bahas, antara lain ada 3 ya. Dari mulai perlengkapannya, gearnya ya, dari mulai stamina atau kondisi motornya ya, sama dari mulai kita pengetahuan mengenai mental lah, kurang lebih seperti itu ya, emosional ya. Jadi ada 3 poin besar yang nanti kita kumpas bersama Om Sandi dan Omega ya. Oke, mungkin untuk mengawalinya kita mulai dari yang usianya lebih muda ya, 2000. lebih muda, angkat tahun 2000. Om Sandi, silakan Om Sandi. Oke. Kira-kira untuk Om Sandi ini safety riding itu apa sih? Lalu pentingnya tuh buat seorang rider atau biker tuh apa gitu? Sebenarnya safety riding ini ya, kalau menurut saya lebih ke mindset, mindset, attitude sih kan. Bagaimana upaya seorang rider ini untuk meminimalisir kondisi-kondisi yang Berpotensi. bisa membahayakan ketika dalam proses riding. Cuman banyak diterjemahkan bahwa safety riding ini terdiri dari 3 elemen penting. Pertama, si ridernya sendiri, terus kedua gearnya, perlengkapannya, dan motornya. Oke. Nah gitu, Itu 3 poin besar lah ya. 3 poin besar. Nah, masing-masing nanti ada bisa diterjemahkan lagi dengan mungkin Omega juga punya ada literatur yang sama soal safety riding ya kan. Umum sih pengetahuannya itu. Oke. Tadi yang Om Sandi ada poin utama ya, kalau teman-teman nyimak ya, itu satu poin benang merah yang harus diencamkan atau dipegang adalah safety riding ini itu bukan untuk mencegah kecelakaan, bukan ya. Itu adalah sebuah akibat, tapi ini bisa meminimalisasi atau bisa mencegah, dalam arti mengurangi resiko ya, mengurangi resiko. Yang tadi yang poin pertama mengenai orangnya sendiri, artinya kan bisa mencegah kalau dia nggak ngantuk dan sebagainya ya kan. Lalu safety-nya, tools-nya atau gear-nya itu bisa mengurangi, ataupun yang ketiga motornya ya, kendaraannya ya. Artinya ini tolong diencamkan, ini bukan berarti menghilangkan resiko kecelakaan, bukan, tapi hanya untuk mengurangi dampaknya ya. Silakan Om Sandi. Ya, jadi ada satu, saya bilang tadi ini mindset ya. Mindset ya, bukan mindset. Mindset ya. Nah, mindset itu bagaimana pola pikir kita sebagai rider berperilaku ketika dalam perjalanan, ketika riding. Berkendara lah ya. Berkendara. Nah, perilaku ini bisa meminimalisir potensi kecelakaan. Jadi dari sisi bikernya, ridernya. Terus dari sisi gearnya itu perlengkapan ya kan, perlengkapan standarnya apa sih untuk melindungi diri? Ya. Untuk melindungi diri. Nah, ini yang bisa meminimalisir dampak ketika terjadi, kalau terpaksa harus terjadi ya ke penyimpangan atau kecelakaan lah, crash kan. Jadi dampak dari crash ini bisa diminimalisir oleh perlengkapan tadi, perlengkapan yang sesuai dengan standar kan. Nah, terus ketiga, kondisi motornya sendiri juga harus normal.
Oke. Sehat lah. Sehat ya. Gitu. Nah, mungkin Omega lebih Gimana kalau menurut Omega nih safety riding ini seberapa penting buat biker, lalu kira-kira implementasinya sebaiknya seperti apa nih? Ya mungkin ya teman-teman semua termasuk yang di sini kita ya disclaimer dulu lah. Kita ini kan sama-sama mencari tahu, mengalami serta tentunya belajar dari keadaan lah gitu ya. Ya betul. Nah, jadi safety riding sebenarnya tadi udah Wasani sampaikan secara poin besar. Saya coba masuk ke sisi bahwa safety riding itu awareness. Gitu ya. Selain dari tadi proteksi dan lain-lain, sebelum memproteksi kan kita coba aware dulu Iya. bahwa safety riding itu penting, sehingga kita harus tahu safety riding itu apa. Jadi safety riding itu kita mesti paham bahwa itu upaya kita, tentunya upaya kita untuk bagaimana meminimalisir dampak dari keterjadian yang kita tidak inginkan. Ya, khususnya dalam pengendara motor seperti kita. Jadi itu gabungan selain mindset tadi dibilang sama Wasandi, itu tentunya attitude kita di jalan juga penting nih. Iya, betul. Sehingga pengenalan kita terhadap rute, jalur yang kita lewati, kondisi jalannya, infrastruktur ya, selain motor juga kita mesti pelajari itu. Sehingga itu juga elemen tambahan dari apa yang Wasandi sampaikan. Yang ketiga tentunya skill. Ya, jadi kita paham lah sebagai pengendara yang nggak ahli-ahli banget, cuma sering jalan touring aja, tentunya skill pun harus diasah. Makanya suka banyak tuh bagaimana proses pelatihan untuk kendaraan, berkendara yang baik. Jadi safety riding itu penting menurut saya, lebih kepada awareness kita, pengenalan terhadap hal-hal tadi ke sana, sehingga setelah kita aware, tahu dampaknya, diproteksi, sehingga ujungnya jika terjadi sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan lah ya, terjadi lah. Tidak bisa dihindarkan, karena bukan hanya faktor kita safety riding itu. Kadang-kadang dari faktor orang lain yang pengendara yang lain. Kitanya udah hati-hati kan, gitu. Ternyata tetap ada yang nyundul. Gitu, betul, sehingga memang awareness itu bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga bagaimana berperilaku menanggapi apapun yang tadi di depan atau di belakang dan di samping kita di jalan. Mungkin itu secara umum ya. Jadi ada faktor internal sama faktor eksternal. Betul. Iya, benar. Ini pengalaman aja ya, bukan berdasarkan teori-teori yang secara spesifik. Kita sharing lah, intinya sharing. Pokoknya podcast ini di awal udah kita tekankan, kita mau sharing, berbagi, dan sekiranya kalau ada apa yang kami ucapkan ini ada yang kurang atau mungkin salah ya, mau merevisi dari teman-teman semua, silakan di komen ya. Betul. Kita terus sama-sama belajar, karena belajar itu tidak mengenal waktu dan usia. Oke, jadi ini tadi lupa nih menjelaskan nih kenapa kok sekarang hostnya pakainya agak beda nih ya dari biasanya. Kecuali yang muda ini. Kalau yang muda ya kita maklumi. Jadi pakai dulu dong. Boleh dong pakai dulu. Iya, boleh. Boleh lah. Boleh, kita ya, dulu. Jadi boleh. sebenarnya ini kita nih pakaian yang sehari-hari, bukan pakaian ya, apa namanya? Perlengkapan ya. Yang sering kita pakai ketika kita berkendara. Ya lusuh-lusuh gini juga lumayan lah untuk memproteksi. Betul ya. Jadi ini saya sendiri ya, Omega ataupun Om Sandi sengaja memang ingin memperkenalkan gear atau perlengkapan safety ya selama kita berkendara atau touring bersama ya. Jadi biar sekalian langsung kita pakai ya, mungkin ada gerah-gerahnya ya. Jadi ini ada, kalau teman-teman lihat nih ada helm ya, terus juga ada, ini saya keluarin lah nih ya, mungkin nanti ditambahin ya Om Sandi ya, Omega ya. Nih ada helm ya, dari atas terus ada buff atau penutup kepala ya, lalu ada masker juga ya, kita perlu masker. Sebenarnya masker ini atau masker full face-nya atau yang ini juga bisa ya. Ini fungsinya juga cukup lah ya. Kadang-kadang didobel kan, walaupun helmnya full face bisa pakai masker ya. Nanti satu persatu kita bahas fungsinya. Lalu juga jaket ya, jaket ini mungkin kayak Om Ega ya, Om Sandi ini rada tebel ya. Kalau ada memang temen tuh yang ada merek-mereknya, ada yang kuning-kuning ya gitu kan, kuning-kuning jagung. Nah, itu juga better tuh. Nah, kalau saya tipe yang biasanya pakai rompi ini tebal, rompinya tebal ya. Kalau saya memang biasa begini, atau nanti ada yang knee protectornya ya. Nah, yang terakhir mungkin
sisi tadi sarung tangan udah ya, atau celana. Nah, ini yang paling penting, celana saya mau sampaikan nih. Celana itu sebenarnya memang tebal, butuh yang tebal ya, tapi jangan sampai kita tidak nyaman. Tadi Om Sandi bilang tuh ya, yang penting ada salah satu unsurnya kenyamanan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau di custom itu lebih bagus lagi nih kalau teman-teman. Ini bukan ini ya, tapi ini sekedar edukasi. Ini kita custom nih. Depannya ini ada bisa dipakai busa. Ya kan, Buat pakai busa. tambahan proteksi. Buat tambahan protektornya ya. Jadi ini cukup recommended untuk Nih, yang penting juga pembuatan. ini nih, elastis di bagian lutut. Nah, ini nih ya, nih lihat nih. Tuh. Ya. Jadi tidak kaku kaki. Tidak kaku ya. Karena mungkin kalau ada penonton dokter bisa tahu tuh kalau kita pakai jeans kelamaan juga kurang sehat, apalagi ketat. Jadi ini cukup proper ya, senyaman mungkin ya. Mungkin kita coba gali lah yang gearnya ya, Om Sandi ya. Dari mulai helm nih ada 2 jenis, kira-kira gimana nih Om Sandi nih? Menurut Om Sandi? Ya. Oh my god, silakan Om Sandi. Helm biasanya emang ya cuma ada 2 macam lah, yang full face sama yang half face ya kan. Yang full face secara konstruksi jelas lebih aman dari yang half face. Karena melindungi sampai melindungi bagian semua dagu, sampai ke Sampai rahang ya. ada benturan ke arah rahang masih bisa ke cover sama bagian bawah helm ini. Untuk yang ini half face juga sebenarnya ya inti pelindungannya harus ada di batok kepala sih. Iya. Di batok kepala sini kan otak sini. Bukan berarti rahang nggak penting, cuma yang Iya, lebih ini vital. bagian yang paling Paling vital. Paling vital ini kepala. vital dan paling riskan Riskan. untuk terluka. Betul. Nah, ini ya, artinya material yang dipakai juga harus yang mampu menahan benturan. Ya. Benturan yang ya kemungkinan berat benturannya yang diterima ketika terjadi kecelakaan ketika berkendara. Ada standarnya nggak Om Sandi? Kalau helm jenis-jenis helm ada standar nggak Om Sandi? Standarnya ada, cuman untuk standar materialnya seperti apa itu detail banget kan. Iya, Ya, iya. Detail banyak- banget. Kita belum ada speknya. pengetahuan. Minimal tuh di helm cari yang apa Ya. sih, tempelan apa sih gitu Om Sandi. Minimal ini sudah di ada apa semacam kayak sertifikasi lah ya. Standarisasi ya. Standarisasi. Kita ada Di Indonesia standarisasi SNI. nasionalnya, standarisasi dari SNI. Internasionalnya banyak yang keluar karena produk-produknya jadi dari Amerika Eropa, makanya pakai standarisasi dari Amerika nih. Istilahnya DOT. DOT. Coba Om, ditunjukin DOT. Om, ditunjukin Om. Ini udah DOT ya? Ini contoh ya. Ini DOT nih. Nah ini DOT nih. ya, nah, ini DOT. contoh ya. Artinya ini sudah distandarisasi oleh DOT. DOT ini standarisasi dari Amerika, Ya. tapi diakui oleh internasional. Ya. Ya. Ada SNI juga. Ini internasional. SNI-nya ada juga. SNI juga ada ya. SNI juga ada. Tertempel juga. Di sini SNI-nya. Coba Helm Om, itu juga ada. ditunjukin Yang Om, ini- ditunjukin deketin Om, deketin Om. Ini yang pasti NSI. SNI. Cuman DOT-nya kayaknya memang belum nih. Tapi secara material karena sudah masuk dalam kategori SNI, rasanya sih pabrikan. Ini kan pabrikan semua nih. Iya, Harusnya sih pabrikan pasti sudah melalui proses itu, tapi akan lebih menurut saya mungkin khususnya jika ada DOT dan SNI itu akan lebih valid meyakinkan lah ya. lah. Iya, betul betul Ya, betul. gitu. Tapi kembali bahwa helm ingat ya, apapun sertifikasinya hanya untuk mencegah mengurangi resiko. Ya, betul sekali. Lalu dari helm tadi ke buff ya, atau ini nih untuk kepala ya, atau masker ya. Itu sebenarnya bukan bagian dari safety, tapi ada bagian kecil itu hanya aksesoris ya. Jadi kalau ini itu kalau biasa pakai ini kan lama tuh bisa berjam-jam lah, untuk mengurangi gatel ya. Oh, Gatel iya. salah satunya ya kan. Kalau masker jelas untuk mengurangi radiasi atau efek daripada debu di jalan atau asap kendaraan ya. Oke, nah poin intinya yang ke berikutnya selain helm apa Om Sandi? Kalau yang tadi saya sebutkan adalah aksesoris ya. Oke, ke jaket. Jaket. Kan, jaket. Jaket pertama prinsipnya harus jaketnya ada yang windproof, Ya. satu windproof, kedua waterproof Ya. atau water repellent. Water repellent bisa menahan Air air hujan ya. air yang Kadar sedang tertentu bawah. kan? Ya, kadar bawah kan. Karena air itu. Terus biasa dilengkapi juga ini nih protektor.
Ini protektor ya. Nah, Protektor pelindung sikut. siku. Ya. Ini yang di luar nih Mas Yang Adi. dua Kalau pelindung. ini contoh nih yang di dalam nih. Dalam nih. Nah, ada yang dipasang di Di luar, dalam. ada yang dipasang di dalamnya. Tuh. Lengkapnya lagi sebenarnya ada body protector. Ya, kalau Ada. saya pakai biasanya body protector. Nah, di bawah nih ada di bawah. Mohon maaf nih. Ya, Body ada protector. betul. Body protector lengkap nih dada sama punggung. Ya. Jadi menahan terpaan angin, menahan terpaan hujan, juga Benturan. meminimalisir efek benturan. Betul. Ketika jatuh atau nabrak, ya kan? Iya, iya. Ini bisa diminimalisir dampaknya. Oke, ya. Tadi utama udah ketahuan helm, terus jaket. Nah, aksesorisnya saya nyambungin ya. Helm tambahannya aksesorisnya adalah apa namanya intercom. Nah, itu masalah komunikasi ya. Itu penting komunikasi di jalan ya. Supaya apalagi kalau rombongan, kalau nggak rombongan aman ya. Kalau rombongan itu penting. Nah, tadi saya tambahin aksesorisnya nih di bagian jaket, yaitu adalah yang tadi itu untuk angin, pelindung angin ya. Atau biasanya kita sebut apa ya, chest protector lah, pelindung dada. Pelindung dada. Ya, lebih utama ke angin ya. Kalau yang tadi benturan ini ya sama punggung ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi ya. Boleh ditambah juga ini pelindung punggung kalau dirasakan perlu. Ya, betul. Pinggang. Sorry, pinggang. pinggang. Jadi untuk Kayak ini ya, kayak yang buat ibu-ibu hamil ya. Sejenis itu ya. Kalau pemain yang banyak impact, pemain motor yang banyak impact, misalnya jalan rute kan kita pengenalan rute tadi makanya di awal. Kalau rutenya memang sangat bumping gitu kan, Terabas tuh. ya salah satu contohnya terabas atau cross country atau apa, biasanya Off-road. ya khususnya saya lah misalnya usia-usia tertentu yang udah agak lumayan dewasa gitu. Jadi memang beberapa kali harus pakai di sini gitu ya. Sama seperti kalau mau lebih full lagi sebenarnya neck protector sebenarnya. Tapi ini kembali ya, gear ini harus disesuaikan karena ini kan safety riding tadi. Kita harus kenal area yang akan kita datangi. Selain kendaraannya harus cocok, Medannya ya. Protektornya pun harus cocok. Jadi kan kalau kita cuma di city touring, ya mungkin ya nggak terlalu perlu sih kalau memang mau pakai pelindung leher kemudian pinggang. Tapi kalau benar-benar terabas, touringnya memang pengen cross country, memang itu rasanya layak ditambahkan dari apa yang kita sebutkan tadi. Ya, betul. Ya, jadi termasuk disesuaikan. sepatu ya, termasuk sepatu betul, nih kayaknya. Ya. Nah, coba maaf nggak mau pakai sepatu. ini nih. Nah, ini sepatu ya. Contoh nih. Itu nanti terakhir ya. Terakhir itu nanti ya. Ini nanti. Ya nggak apa-apa sekalian deh. Nah, jadi ini contoh sepatu. nih. Nah, ini sepatu perlu disebutin mereknya nggak perlu ya. Enggak lah. Ya, jadi ini intinya nih gini, sepatu ini silakan kalau mau ini Om. Ya mungkin ini karena banyak jenis sepatu yang dipakai kan untuk di aspal beda, di mana beda. Tapi touring rasanya kebanyakan termasuk si Om Danu ini. Ya. Saya menyorotinya ini melindungi sampai ke ankle nih. Ya, Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Betul ya. Jadi ini yang saya pakai sehari-hari saat touring ya. Ini fungsinya sebenarnya bukan hanya untuk riding. Ini juga buat naik gunung juga. Tapi ini memang saya nyari yang double function ini ya. Nah, tadi yang Omega bilang, ini fungsinya adalah bukan hanya sebatas melindungi bagian istilahnya punggung kaki ya, tapi juga sampai ke ankle atau mata kaki. Ya. Nah, ini jauh lebih aman ya. Jadi rekomendasi dari kami itu sebaiknya untuk biker atau rider pilih yang seperti ini ya. Ini hanya rekomendasi ya. Balik lagi itu disesuaikan sama medannya sama kondisi lah ya. Iya, kondisinya seperti itu. Dan jangan lupa bawa jas hujan juga tuh sebagai bagian tambahan. Oke, Kalau itu di aturan tiga. safety riding, training itu biasanya apa, Wak? Yang kira-kira kita belum bahas. Nah ini baru ketiga Om. Tadi kepala ya, ini jaket ya, bagian badan. Tadi lompat tuh ke kaki. Sebenarnya ada lagi yang tadi saya sebut ini. Nah, ini ya. Celana. Ini celana. Silakan Om Sandi, mungkin lebih jelasnya. Secara prinsip bahan yang dipakai ini harus bisa mengurangi dampak gesekan ketika crash ya kan. Crash biasanya kan karena posisi lagi riding, crash biasa kan jatuh kan keseret Ya, nyeret ya. kalau bahannya terlalu tipis ya, bahannya hancur langsung kena ke Kulit. Ya. Tuh. satu itu bahan tebal, dua ini khusus untuk yang touring agak jarak menengah jauh
kondisi di jalan bisa berubah-ubah cuaca. Iya, betul. Ya kan? Bisa hujan, bisa panas, ya kan. Nah, bahannya juga harus bahan yang bisa cepat kering. Betul. Karena kalau kelamaan dalam kondisi basah, keterpa angin, ini juga bisa menimbulkan iritasi di kulit. Nah, akhirnya nginep dah. Nah, ingat Kalau Akhirnya nginep dah. bawa celana banyak juga repot ya. Iya. sebanyak apa sih mau bawa celana Iya, lagi Bawa touring? lemari dong. Tapi kan kita pakai box. Iya. Ya, poinnya tadi lah yang tadi Om Sandi bilang, intinya ketebalannya dipertimbangkan sama kenyamanan di jalan. Ya. Nah, tadi saya ada penggalan dari Om Sandi kelewat tuh ya, untuk baju yang kita pakai. Ya, sebenarnya ada 2 jenis berbahan ya, antara katun dan jersey. Nah, kenapa saya sering sukanya pakai jersey nih kalau saya pribadi ya, mungkin teman-teman Om Sandi sama Omega mungkin agak berbeda. Tapi ini pilihan, ini bukan masalah safety tapi lebih pilihan dan juga functionnya. Kalau saya kenapa pakai jersey? Karena saya tipe orang yang keringatnya tuh banyak ya, keringatnya cukup banyak, makanya pakai jersey jadi cepet kering dan ringan. Kalau katun begitu kita basah itu bisa cepat masuk angin. Karena lama tertahan di baju. Betul, karena ngendap tuh di jaket kita dalam tubuh kan, panas. Nah, kalau jersey ini, kalau rekomendasi saya ya, secara pribadi itu lebih memilih untuk jersey karena lebih cepat kering dan ringan. Ya. Gitu. Sebenarnya saya juga pakai jersey. Oh iya. Kalau saya double karena sering masuk angin. Iya. Nah, itu tambahan lah aksesoris yang kita hari-hari pakai lah untuk touring. Oke, ini poin udah ya, empat hal ya. Poin Ya, yang satu lagi yang tadi sebenarnya udah sempat disinggung juga, dari semua gear perlengkapan ini, selain unsur safety-nya harus diperhatikan juga tadi saya bilang kenyamanan. unsur kenyamanan. Ya. Jangan sampai proteksi ini justru mengganggu ke kenyamanan. Ya. Karena ketika kenyamanan sudah terganggu, fokus ridingnya juga bakal terganggu. Betul. Helm bagus nih, toh cuman ukurannya nggak pas, kekecilan, ketekan sini, sarap-sarap sini ketekan, sakit kepala, nyutan ya pasti nggak konsen lah ridingnya. Nggak konsen saya nyutan, jadi kita kepikiran nih di foto bagus atau enggak. Iya betul, sebelum itu tadi dibilang bahwa ukuran itu penting. Kenapa terlalu kecil ke badan, baik baju, celana, sepatu, apapun yang disebut tadi, kalau nggak pas pasti itu bermasalah. Terlalu longgar pun itu juga bermasalah. Jadi memang bagusnya buat kita semua nih, termasuk teman-teman, pas lah ya. Pastikan ya berkonsultasi saja sama si bagian yang menjualnya. Sih biasanya dia ada advice tuh. Ini pas gimana, helm harus gimana, itu biasanya mereka akan menyarankan. Nah itu juga tentunya tadi kenyamanan riding sama seberapa cepat tubuh kita akan lelah, baik kepala, badan ataupun bagian lainnya itu. Di mana-mana kalau kekecilan kegedean nggak enak. Nggak enak. Jadi memang harus pas. Iya. Kalau di shower kekecilan kegedean nggak enak. Riding jauh kan butuh stamina badan yang mampu bertahan staminanya. Ya. Nah, ketika outfit atau gearnya terlalu kecil, ini akan menekan ke pembuluh darah, menekan ke syaraf. Efeknya bisa macam-macam, bisa sakit, ya kan, sirkulasi darah nggak lancar, metabolisme badan tidak normal, bisa efeknya bisa ngantuk, bisa cepet capek, kan? Respon melambat. Kayak siapa? Ada tuh. Ya itu. Kalau kondisi motornya sih kita secara safety kita diskusi nggak sih sekarang nih? Ya, atau nanti kita boleh nanti lah, episode berikutnya lah. Gitu ya. Jadi hari ini khusus memang hanya gear dan dampaknya terhadap safety. Ya, hari ini ada 2 lah, awareness-nya sama gear-nya. Sebenarnya motor juga nggak terlalu banyak sih. Yang penting kondisi motor sehat, normal aja. Nggak perlu sudah di-upgrade ini segala macam. Dalam kondisi normal, dalam setting ala pabrikannya juga nggak ada masalah. Emang mau kemana di upgrade? Ya kali kan sekarang udah ada orang yang upgrade di Matic, upgrade CVT, upgrade ini, upgrade itu. Tapi jalanannya di jalanan yang rapat semua. Cuma nggak bisa ngebut. Nggak bisa dipakai.
Betul. Oke. Oke, lanjut apa Ya. kita? Jadi ya mungkin yang terakhir yang kita mau ini aksesoris nih ya, kalau kita jalan itu jangan sampai lupa tuh mendokumentasikan ya. Mungkin Omega nih bisa lebih paham nih di dunia apa nih, fotografi atau apa nih, kamera nih ya. Omega silakan Omega. Ya, betul. Bentar, sorry. Apa? Sebelum ini di luar safety riding. Ini Di safety riding masih ada satu lagi bagian dari attitude yang tadi Mm-mm. Omega bilang. Kita harus paham dan patuh dengan rambu dan marka ya. jalan. Ya, betul. Itu kan. Betul. Itu harus paham bener nih. Jangan selain paham juga harus patuh. Paham tapi nggak patuh ya kan percuma. Sama aja ya. Nah, terus selain itu Peraturan buat dilanggar. nah, bagian dari attitude juga bagaimana kita lihat kondisi di jalan, kira-kira berbahaya nggak sih kalau kita melakukan manuver tertentu, berbahaya nggak terhadap diri kita atau pengendara lain, karena di jalan kan bukan cuma kita dan rombongan kita doang. Betul. Menghargai pengendara lain itu juga bagian dari safety riding. Jangan sampai kayak kemarin tuh ya, yang viral ya. Iya. Ya minimal tuh kan harus pinjam jalur gitu ya, Ah. biar agak-agak sopan tuh gitu ya. Balik ke podcast kita ya. Kenapa kita ada istilah pinjam jalur ya? Ujung-ujungnya Di etika. attitude, Ya. betul. Attitude di etika ya dalam berkendara. Betul. Agar tidak merugikan pengendara lain, karena jalan itu milik kita bersama ya. Jangan ugal-ugalan. Ya. Tadi yang Om Ega tegaskan adalah awareness. Itulah bagian daripada kesadaran kita berkendara. Betul. Gitu. Ya jadi aku mungkin selain apa? Mungkin kalau dirangkumkan gitu ya, saya pernah Nanti sebelum dirangkum kita makan dulu Om. Wah, nih makan apa nih? cemil-cemil ini Om, biasa Om. Jadi saya pernah dengar nih ulasan dari Omega ngomong kita ngunyah. ya, so. Jadi saya pernah dengar tadi bahwa apapun itu mau touring atau berkendara, intinya itu memang ada orang ini dari instansi tertentu nih menyebutkan 3 siap. 3 siap. Sebenarnya. Siap. 3 siap. Jadi Tiga pertama itu siap Wah, diri iya. sendiri nih, Hmm. badannya sehat toh, gitu kan? Hmm. Gear-gearnya itu atau perlengkapan outfit dan lainnya mendukung ke kesiapan kita untuk tetap fit, sehat, intinya gitu ya. Tadi kita ngomongin itu, kita bahas itu. Yang kedua tadi tuh yang nanti kita akan bahas, kendaraannya juga harus siap. Jadi Ya. 2 siap kendaraan. Nah yang ketiga itu yang disampaikan tadi tuh oleh Mas Andi dan tadi mungkin juga kita semua udah bahas, kesiapan untuk awareness tadi, baik terhadap aturan, kemudian siap tuh maksudnya untuk menjalankan ya, bukan siap untuk tahu ya. Siap, kemudian terhadap aturan, terhadap pengenalan wilayah dan lainnya. Nah, yang keempat mungkin juga nanti yang akan kita bahas nih. Berikutnya adalah evaluasi gitu kan. Ya. Biasanya kan kita sebagai kelompok ataupun pribadi pasti selalu melakukan evaluasi setelah melakukan perjalanan. Betul. Nah, salah satunya adalah Alatnya. pentingnya dokumentasi itu sebenarnya adalah untuk oke, kita lihat nih siapa aja yang mungkin nanti setelah ketangkap oleh dokumentasi itu, kayaknya ini perlu nih untuk kita sama-sama ubah ke depannya biar tidak terjadi. Nah, Betul. nggak tahu nih mau dibahas masuk nih ke dokumentasi. Enggak, ini aja apa Selintas namanya? saja kan Selintas ya. aja ya. Betul. Selintas saja. Jadi memang itu untuk evaluasi biar kita tahu karakter si pengendara teman-teman kita. Ya bisa aja kan ya, mungkin Om Sandi kuat 1 jam atau Omega kuat 2 jam. Nah mungkin saya cuma di tengah-tengahnya. Itu nanti akan kerekam tuh. Betul. Oh ternyata orangnya ngantukan. Itu banyak hal. Selain kita merekam medan untuk next touring lah ibaratnya gitu ya. Omega 2 jam. Apa Nanti tuh? boleh di-sharing tuh jamunya apa. Apa tuh? Iya. Bisanya. Jadi memang apa ya, satu hal yang juga sering dilakukan oleh ini nih, oleh teman-teman baik WRC ini karena di jalur depan, Wadaranu juga kadang-kadang menjadi RC ataupun penyeimbang di tengah. Itu bagian dari safety riding di kelompok atau rangkaian itu ngabsen sebenarnya. Ya. Nah itulah pentingnya tadi sudah disebut sebenarnya nih media komunikasi itu Ya. apa? Itu Intercom, ya. baik intercom lah ya ataupun menggunakan aplikasi atau apa, pentingnya itu tadi untuk mengecek jangan-jangan ada yang udah ngantuk, kalau nggak jawab sih jangan ada ngantuk gitu. Ya. Itu karena daya tahan orang tadi tuh Bisa ngantuk, bisa melipir ke bisa warung. melipir ke warung karena banyak drama kadang-kadang kalau udah banyak. Itu salah satunya dengan alat komunikasi.
komunikasi. Jadi memang harus intent berkomunikasi untuk saling mengingatkan. Itu juga bagian dari safety riding yang ya mungkin itu baik pengalaman aja sih. Selanjutnya ya dokumentasi. Apa nih? Banyaklah kamera contoh. Pak, yang contoh seperti ini nih, ini kan kita bisa pasang di motor. Hanya yang penting sebenarnya ini kan alat tambahan nih, mengganggu ergonomis sebenarnya. Aksesoris lah ya. Aksesoris ini kadang-kadang mengganggu, karena desain motor kan memang sudah disiapkan untuk seperti itu tuh. Ya benar. Ketika ditambahin tambahan bukan berarti jelek sebenarnya ataupun bukan berarti bagus. Tergantung tujuannya dan siapapun yang menggunakan alat-alat kamera ini, baiknya dia paham dengan ergonomisnya. Mudah-mudahan tidak overacting gitu ya. Kemudian juga walaupun saya kadang-kadang kalau bawa gini pengen nangkap momen-momen nih, tapi memang kita harus aware, kembali intinya aware. Hati-hati, di depan tuh ada kendaraan, di belakang juga ada kendaraan, di samping kita juga ada kendaraan. Jadi mudah-mudahan seluruh alat dokumentasi ini kembali ke fungsinya, bisa mendokumentasikan tapi tidak mencelakakan. Nah, mungkin itu sekilas. Setuju ya, seperti itu. Oke, kira-kira apa lagi nih terkait di safety nih? Safety riding perlu nggak sih training gitu, Pak Sandi? Sangat perlu sebenarnya. Sebenarnya perlu, karena kita sempat ikut training singkat safety riding. Itu selain gear, kondisi motor, kondisi badan, Teknik riding itu juga ternyata ada di situ diajarin skillnya. Bukan berarti kita jago kan? Bukan, kan? Nah, itu justru setelah sekian lama riding, ketika ikut safety riding, awal saya pikir cuma teknis udah tahu nih gitu. Senior ya kan udah putih kepala. Tapi begitu ikut safety riding ternyata banyak banyak hal-hal yang belum kita ketahui di situ. Yang simpel aja, cara belok itu ada cara ngerem, ada tekniknya. Ada semacam rumus tuh kan, belokan yang putarannya sempit. Gimana caranya biar putaran sempit tidak ngambil mulus, tidak ngambil jalur orang. Iya, ngambil jalur orang, mulus dan nggak perlu turun kaki. Insya Allah nih Om Sandi Omega ya, teman-teman semua pemirsa, doain nih mudah-mudahan podcast ini berkembang, kita bisa ngundang profesional safety riding ya. Dari ya kebetulan kita ada kenal, hanya saja memang ini kan kita belum berkomunikasi ya, karena itu bawa-bawa instansi. Jadi nanti mudah-mudahan doanya kapan waktu episode keberapa kita bisa undang beliau ya. Seperti itu. Yang pasti sih keep in touch aja, tetap stay tune gitu ya. Pantengin nih sama channel-channel kita ini dengan cara otomatis. Kan orang nggak kenal nggak sayang, tapi kalau kenal doang itu kan nggak cocok, harus datang ke rumahnya dong, gitu kan. Jadi tolong subscribe ya kan, kemudian lonceng. Jadi kalau nanti kan kita kan termasuk sering nih. Iya Insya betul. Allah sering nih, walaupun schedule-nya masih ini. Jadi tolong nanti selain subscribe, lonceng, ya otomatis di like. Bagikan, mudah-mudahan ini berkah kan buat amin ya. Gitu ya Pak Sandi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa setiap hari ya kita share ini ya informasi ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Amin. Oke ya, mungkin untuk gambaran besar safety riding dicukupkan dulu ya. Garis besarnya seperti itu. Ya, jadi saya sedikit conclusion ya. Helm ya, jaket yang dikenain di badan ya, termasuk juga sarung tangan ya. Tadi sempat sudah dibahas ya, kalau bisa yang sarung tangan kulit atau yang nyaman ya, jangan terlalu tipis. Lalu juga celana yang tadi Pak Om Sandi atau kita sampaikan itu tebal ya, tidak mesti berbahan jeans ya, tapi yang lain yang memang tebal ya, intinya buat mengurangi gesekan atau kalau kita jatuh kan keseret lah ya. Sama elastis ya. Yang terakhir adalah di safety ya, sepatunya yang tadi sudah kita bahas, kalau bisa rekomendasikan untuk bisa sampai menutup mata kaki ya. Kalau mungkin dia motocross bisa sampai betis atau sampai bawahnya lutut, ya di bawah lutut ya. Jadi silakan teman-teman semua biker ataupun pemirsa yang lagi menonton ya, sesuaikan dengan kondisi teman-teman mau touring kemana ya kan, medannya seperti apa atau kondisi atau momen touringnya apa, bagaimana, silakan dikondisikan masing-masing seperti itu ya. Itu kira-kira Om Sandi ya, Omega ya.
Ya mungkin itu dulu ya bahasan kita seputar safety riding ya. Insya Allah itu garis besarnya sudah kita sampaikan semua. Kurang lebihnya nanti teman-teman bisa cari tahu lagi ya. Dan insya Allah doain ya kita bisa ngundang profesional untuk safety riding. Mungkin sesinya lebih panjang ya, menitnya juga lebih panjang ya. Mudah-mudahan kita punya niat untuk itu ya. Sama-sama saling support ya. Tadi like, subscribe, share dan komen ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Saya rasa cukup ya. Betul. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di podcast Pacu Jalur. Kok pacu jalur? Astagfirullahaladzim. Pinjam Apa? jalur. Pinjam jalur. Ngobrol dulu. Sisanya belakangan. Oke. Kebanyakan naik perahu. Kita ulang lah ya kita ya. Oh, boleh, boleh. Ya. Tetap di podcast Pinjam Jalur. Ngobrol dulu. Sisanya belakangan. Oke.